haleluya. Puji Tuhan, terima kasih kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bagikan dalam pelayanan saat ini, saudara. Kita akan berbicara lagi tentang respon yang benar. Biasanya kita siaran langsung melalui Facebook, tapi mulai minggu ini kita belajar untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan melalui IG, Instagram. Dan saat ini saudara-saudara, kita akan berbicara, judul tema yang akan kita sampaikan saat ini adalah respon yang benar. Kita sudah masuk di tahun 2021 dan tidak ada orang yang menyangka jika segala-galanya menjadi berubah dari bulan Maret awal tahun 2020 sampai masuk di tahun 2021 ini, saudara-saudara. Tidak akan ada orang yang menduga begitu cepatnya terjadi perubahan, begitu banyak situasi-situasi yang berubah saat ini. Nah, situasi yang kita tahu sekarang adalah kita sedang menghadapi COVID-19. Dan orang-orang banyak yang merasa, ada juga sebagian orang yang menganggap remeh, ada sebagian orang juga menganggap ini hal yang serius, tetapi ada kelompok orang yang merasa takut dengan keadaan, merasa khawatir juga dengan keadaan. Dan itu masalah COVID ini akan berimbas kepada masalah ekonomi tentunya, karena terjadinya batasan-batasan, terjadinya peraturan-peraturan yang membatasi orang untuk melakukan aktivitas-aktivitas baik di dalam kotanya ataupun dalam hubungan untuk keluar daerah ke tempat-tempat yang lain. Ada aturan-aturan yang ketat yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, kita tahu saudara-saudara, ada kebijakan pemerintah yang sangat luar biasa yang harus kita belajar untuk lakukan. Kebijakannya adalah, pertama, kita harus sering katanya cuci tangan. Harus cuci tangan, kemudian pakai masker. Setelah itu kita harus belajar untuk jaga jarak dengan orang. Dan berikut kita harus belajar menghindari kerumunan orang banyak. Kita harus belajar untuk menghindarinya. Makanya di akhir tahun kemarin 2020, aturan-aturan itu dibuat oleh pemerintah supaya kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang membuat COVID-19 ini jumlahnya meledak, sehingga kita harus belajar untuk menuruti aturan pemerintah. Nah, pertanyaannya begini, saudara-saudara, apa respon gereja? Apa respon orang percaya? Apa respon saya sebagai orang percaya? Apa respon kita sebagai tubuh Kristus menghadapi situasi yang seperti ini? Menghadapi situasi yang tidak nyaman, tidak seperti biasa. Kita harus belajar untuk mengembangkan kehidupan yang saudara-saudara? Kehidupan yang tentunya tidak terpengaruh dengan situasi yang terjadi saat ini. Kita tahu ada sekali lagi ada virus yang sedang melanda secara global di seluruh dunia. Bagaimana respon kita? Bagaimana kita mentaati respon ini? Kita mengerjakan kehendak Tuhan. Nah, untuk itu jadi renungan kita pada minggu ini, kita akan lihat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai 7. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Bunyinya demikian: percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya bahwa Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang
dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sampai di sini saudara-saudara. Dari ayat-ayat ini saudara, kita dapatkan arahan dan tuntunan firman Tuhan. Bagaimana kita meresponi situasi yang sementara terjadi. Bagaimana kita meresponi keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bagaimana kita meresponi tekanan-tekanan, masalah-masalah yang tidak sesuai dengan kerinduan hati kita. Kita mungkin saudara-saudara, waktu kita masuk pergantian tahun, ada ayat-ayat emas. Kita punya kebiasaan, orang Kristen punya kebiasaan seperti itu. Kita mengambil ayat-ayat emas untuk menjadi acuan di tahun 2021. Tetapi saudara-saudara, banyak kali apa yang kita dapatkan itu saudara-saudara, kita harapkan itu terjadi. Tetapi harapan itu sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita terima waktu itu. Karena apa saudara-saudara? Karena memang perjalanan hidup orang percaya saudara-saudara, ada prosesnya. Ada apa ya? Sekali lagi ada proses. Dan proses itu banyak kali tidak mudah. Proses itu banyak kali tidak sesuai dengan kerinduan dan harapan kita. Tapi untuk mencapai harapan dan apa yang kita percaya, memang harus melalui proses. Jadi sekali lagi memang tidak mudah. Makanya kita harus punya respon yang benar. Waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi situasi-situasi, kita menghadapi COVID ini, persoalan ini, masalah ekonomi dan masalah apapun yang kita alami, baik di keluarga, di pekerjaan, di dalam situasi dan keadaan yang sementara ada di hadapan kita, saudara-saudara. Respon ini sangat penting, respon benar. Dan Mazmur pasal 37 memberikan beberapa arahan. Pertama, respon kita, kata Alkitab dalam ayat yang ketiga, dia katakan, percayalah kepada Tuhan. Katakan sama-sama, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Percaya ini saudara-saudara, berarti kalimat ini, kata ini adalah kata aktif. Kita harus belajar untuk mempercayai Tuhan dalam segala situasi. Ayat ini katakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Di sini Tuhan memberikan gambaran, memberikan dorongan kepada kita. Alkitab memberikan dorongan kepada kita bahwa orang percaya itu harus belajar mendemonstrasikan imannya. Harus belajar untuk mentaati apa yang dia percaya. Waktu kita belajar mentaati apa yang kita percaya, maka apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti terjadi. Contoh, waktu Petrus dan teman-teman yang ada di dalam perahu, Petrus dan teman-temannya sedang menyeberang. Dan mereka ada di dalam perahu waktu itu. Dan terjadilah angin kencang, terjadilah gelombang laut yang sangat besar sehingga perahu mereka mau tenggelam, kapal mereka mau tenggelam. Di tengah-tengah gelombang itu Yesus berjalan di atas air. Waktu Yesus berjalan di atas air, orang mengira Yesus itu hantu. Murid-murid itu pun mengira Yesus itu hantu. Tetapi Petrus berkata kepada Tuhan waktu itu, jika engkau itu, izinkan aku berjalan di atas air. Nah, akhirnya Tuhan mengajak Petrus untuk berjalan di atas air. Dan Petrus juga bisa berjalan di atas air. Nah, waktu dia berjalan, dia mentaati ajakan Tuhan. Dia mentaati firman Tuhan. Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi waktu dia mulai ragu-ragu untuk berjalan di atas air, dia mulai melihat persoalan, dia mulai melihat gelombang yang besar, dia mengarahkan pandangannya kepada persoalan dan tantangan. Akhirnya saudara-saudara, Petrus itu mulai tenggelam. Sepanjang dia taat kepada firman Tuhan,
Sepanjang dia taat pada perintah Tuhan, dia tidak pernah tenggelam. Jadi artinya saudara-saudara, untuk mendemonstrasikan iman kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negeri kita, kita dikatakan oleh Tuhan, kita harus belajar untuk taat. Waktu kita taat, kita sedang mendemonstrasikan apa yang kita percaya. Artinya, kita sedang memuliakan Tuhan kita. Kita sedang memberitahu kepada masyarakat, memberitahu kepada orang lain bahwa Tuhan kita besar. Bahwa Yesus itu luar biasa. Jadi ketaatan kita mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketaatan kita mendatangkan pujian bagi nama Tuhan. Jadi belajarlah untuk menjadi orang Kristen yang taat. Amin, saudara. Saya percaya begini, saudara. Orang taat itu sudah pasti adalah orang yang beriman. Saya percaya. Tetapi orang yang beriman belum tentu dia adalah orang yang taat. Ada orang yang percaya Tuhan, hidupnya selengean. Ada orang yang percaya Tuhan, hidupnya tidak benar. Dia imani Tuhan, tapi hidupnya tidak benar. Artinya orang yang percaya belum tentu dia taat. Orang yang taat pasti orang yang beriman. Amin. Mengerti sampai sini, saudara? Haleluya. Mengerti ya? Puji Tuhan. Nah, dan Alkitab memberikan anjuran kepada kita di sini. Alkitab memberikan anjuran kepada kita bahwa orang benar hidup oleh iman. Jadi saya harus hidup bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan apa yang saya lihat, tapi saya justru hidup dengan apa yang tidak kita lihat, yaitu apa yang kita percaya. Itu yang orang benar. Kita harus belajar. Tetapi kitab Yakobus menerangkan juga hal yang sangat unik. Dia katakan begini, saudara-saudara, bahwa tanpa iman, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan kosong. Artinya sekali lagi, iman itu harus ditaati. Sekali lagi. Karena memang ketaatan itu bagian dari demonstrasi apa yang kita percaya terhadap firman Tuhan. Jadi pertama, saudara-saudara, respon kita dengan respon benar kita adalah belajar untuk percaya, hidup dalam iman. Tapi iman itu harus dibuktikan di dalam ketaatan kita. Karena ayat ini berkata, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, dan berlakulah setia. Artinya iman itu harus aktif terus. Aktif dalam hal apa? Dalam hal ketaatan pada apa yang Tuhan katakan. Aktif dalam hal apa? Aktif dengan apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, ayat yang keempat, dia berkata begini, saudara-saudara. Respon, kita bicara tentang respon. Ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang kedua, saudara-saudara, bergembiralah karena Tuhan. Katakan sama-sama, bergembiralah karena Tuhan. Kita harus belajar bergembira karena Tuhan. Jadi kegembiraan orang percaya kegembiraan orang percaya tidak berdasarkan materi. Kegembiraan orang percaya tidak berdasarkan branded apa yang dia pakai. Kegembiraan orang percaya bukan berdasarkan berapa banyak uang yang ada di saldo kita. Kegembiraan orang percaya tidak berdasarkan dengan deposit yang dia punya. Kegembiraan orang percaya tidak didasarkan dengan pencapaian-pencapaian yang dia dapatkan. Kegembiraan orang percaya tidak berdasarkan dengan keberhasilan karir dalam pekerjaan, usaha, dan bisnisnya. Kegembiraan orang percaya hanya berdasarkan Tuhan. Makanya ayat-ayat ini berkata, bergembiralah karena Tuhan. Jadi kegembiraan kita karena Tuhan. Bukan karena apa? Karena Tuhan. Bukan karena kita punya handphone yang canggih. Bukan karena kita punya fasilitas yang mewah.
Bukan, tetapi kegembiraan kita karena Yesusnya, karena Tuhannya. Haleluya saudara. Karena memang kenapa Yesus harus menjadi sumber kegembiraan kita? Dasarnya karena Yesus tidak pernah berubah. Kegembiraan kita tidak boleh berdasarkan kepada orang tua, kepada kakak, kepada manusia, kepada papa atau kepada mama, kepada oma atau opa. Tidak boleh. Sebab mereka manusia, satu kali kelak mereka bisa mengecewakan kita. Satu kali kelak mereka tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kegembiraan kita tidak boleh didasarkan kepada manusia. Baik itu mama, papa, oma, opa, kakak, adik, ponakan, apa dan lain sebagainya. Tidak boleh. Begitu juga dengan materi. Kegembiraan kita tidak boleh didasarkan oleh uang. Karena uang bisa saja tiba-tiba pergi. Karena uang bisa saja tidak punya nilai. Waktu saya sakit, saudara-saudara, saya melihat setelah waktu saya sakit beberapa bulan yang lalu, saya di situ baru sadar bahwa uang itu tidak ada harganya. Tapi bukan berarti saudara-saudara kesehatan juga membuat kita bergembira. Enggak, kesehatan juga bisa tiba-tiba pergi. Yang tidak berubah adalah Yesus. Yang tidak berubah adalah Tuhan. Makanya sumber sukacita kita adalah Yesus. Katakan amin. Sumber sukacita, sumber kegembiraan kita harusnya tuh Tuhan, bukan siapa-siapa, bukan alam ini. Harus Tuhanlah sumber sukacita kita. Nabi Habakuk di dalam Habakuk pasal 3 dia katakan, waktu dia mengalami persoalan ekonomi, persoalan yang kompleks, karena Alkitab memberikan gambaran situasi mereka begitu sangat parah. Saya baca ya saudara, Habakuk pasal 3. Dia katakan begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini situasi ekonomi yang parah. Situasi yang sangat-sangat parah. Tapi ayat 18 dia berkata begini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi Nabi Habakuk justru bersorak-sorak. Karena apa? Karena materi, karena penghasilan tidak memberikan dia sukacita, tidak memberikan dia kegembiraan. Dia shifting pikirannya, mengarahkan dia shifting pikirannya, mengarahkan kepada Tuhan. Dia shifting pikirannya untuk terarah kepada Tuhan. Sebab dia tahu hanya dari Tuhanlah ada kegembiraan. Hanya dari Tuhanlah ada sorak-sorai. Hanya dari Tuhanlah ada kekuatan. Dia sadar betul bahwa pertolongannya itu tidak datang dari materi, dari pemasukan, dari keberhasilan. Dia sadar bahwa hidupnya saudara-saudara hanya dari Tuhan. Jadi kegembiraan itu dia tahu hanya dari Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, coba kita lihat Sefanya pasal 3. Tadi Habakuk, sekarang Sefanya. Kita akan buktikan bahwa kegembiraan itu dari Tuhan. Sefanya pasal 3 ayat 17. Sefanya 3 ayat yang ke-17. Saya baca bagi saudara. Saudara perhatikan di Alkitab masing-masing. Sefanya 3 ayat 17. Bunyinya begini. Tuhan Allahmu ada di antaramu,
sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia, Tuhan ini, bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi di sini kita melihat Tuhan pun bersorak-sorak, Tuhan pun bersukacita, Tuhan pun saudara-saudara begitu sangat antusias dalam menghadapi, dalam mendorong orang percaya supaya tetap bergantung terus kepada Tuhan, bahwa Dia bersukacita. Yang berikut setelah ini kita lihat Mazmur pasal 37, kita kembali lagi Mazmur 37. Apa yang dikatakan, apa respon kita? Tadi kita bergembira, respon yang ketiga. Ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Yang ketiga adalah orang percaya itu responnya harus belajar untuk memberi diri. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Memberi diri, katakan sama-sama, memberi diri. Memberi diri untuk dipimpin, memberi diri untuk menjadi milik Kristus. Roma 12 ayat 1 sangat luar biasa berkata, aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu, karena itu adalah ibadah yang sejati. Jadi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan itu merupakan ibadah yang sejati. Kita belajar menyerahkan hidup kita, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sekali lagi, itu merupakan ibadah yang sejati untuk dipimpin. Penting sekali untuk menyerahkan diri, saudara, karena menyerahkan diri ini sulit bagi kita. Kenapa? Karena manusia punya masalah dengan ego, punya masalah dengan keinginan diri sendiri. Manusia itu suka ingin melakukan apa yang dia inginkan, bukan Tuhan inginkan. Manusia itu punya cacat di dalam hidupnya, selalu ingin melakukan apa yang dia pikir benar, bukan apa yang dia pikir Tuhan benar. Jadi manusia itu selalu bertindak, bahasa hari-harinya dia bilang bersuka bertindak suka-suka dia. Makanya menyerahkan diri itu merupakan kesulitan bagi manusia. Karena manusia sudah terbiasa hidup untuk dirinya. Karena manusia sudah terbiasa hidup untuk hidup menurut apa yang dia pikir. Manusia itu sudah terbiasa untuk tidak tunduk kepada otoritas. Manusia itu selalu hidup lebih banyak suka hidup untuk bergantung kepada egonya, kepada hatinya sendiri, bukan kepada Tuhannya. Makanya merupakan kesulitan bagi manusia untuk hidup menyerahkan diri kepada Tuhan. Makanya sekali lagi saudara-saudara, disinilah letak sebenarnya kesulitan manusia untuk taat kepada Tuhan. Manusia harus belajar untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Ini solusi, ini harus, harus. Manusia harus belajar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia ayat 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang di dalam daging ini adalah iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku. Jadi sekali lagi saudara-saudara, Rasul Paulus pun tahu rahasia untuk dia mengalami Tuhan. Rahasianya adalah hidupku bukannya aku lagi, artinya dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia Dia mempraktekkan ibadah sejati. Dia mempraktekkan penyerahan diri. Dia sadar bahwa ibadah sejati itu bukan di gedung. Ibadah sejati itu manakala dia belajar menyerahkan dirinya terus-menerus kepada Tuhan.
Saya harap saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan ini dengan konsentrasi, tidak otak-atik online, main game dan lain sebagainya, tapi saudara konsentrasi kepada firman Tuhan. Haleluya. Yang keempat dan yang terakhir, ayat yang ketujuh, dia berkata begini saudara-saudara. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Yang berikut, dengarkan baik-baik. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ini kita bicara tentang koram deo. Ini bicara kita hidup di hadapan Tuhan. Ini bicara kita hidup di hadirat Tuhan. Orang percaya, tubuh Kristus harus belajar untuk hidup di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar kita hidup di hadapan Tuhan, kita pasti akan hidup dengan hidup yang berkualitas. Amin. Kalau kita sadar kita hidup di hadapan Tuhan, saya percaya respon kita terhadap hidup ini tidak recehan, tidak murahan. Pasti respon kita terhadap situasi dan keadaan, pasti respon kita respon yang berkualitas. Ada orang di gereja, datang di gereja saudara, di tempat pertemuan, justru dia tidur di gereja. Karena di rumah mungkin tidak ada AC, di gereja ber-AC, justru dia tidur. Itu merupakan respon yang tidak tepat. Atau justru dia lebih enak main game, main chattingan di gereja. Itu namanya respon recehan, respon murahan, bukan respon benar, bukan respon yang berkualitas. Duduk tidak sopan, angkat kaki di gereja. Puji Tuhan, Tuhan bawa kita melalui COVID ini, lebih banyak kita ibadah di rumah. Nah, di rumah juga kita harus belajar respon kita bagaimana. Waktu kita dengan Tuhan, bagaimana respon kita. Konsentrasi kita dengarkan firman Tuhan bagaimana. Bagaimana sikap kita, hati kita, waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Ini merupakan ujian bagi kita. Kalau kita di gereja, di gedung gereja, kita berpakaian rapi, dan kemudian kita tampil dengan tampilan yang terbaik, bagaimana di rumah? Karena tidak dilihat langsung oleh orang yang lain. Jadi saudara-saudara, puji Tuhan, saya bersyukur untuk COVID ini. Bersyukur. Kenapa? Karena COVID ini menguji kita. Apakah kita hidup di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah kita hidup di hadirat Tuhan atau tidak? Terlihat sekarang. Haleluya. Dengarkan baik-baik saudara. Sekarang terlihat sekarang. Terlihat jelas. Kualitas hidupmu bagaimana? Kualitas hidupmu bagaimana? Terlihat sangat jelas. Tidak ada pembohongan. Terlihat sangat jelas. Jadi kita harus bangun respon yang berkualitas, respon yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Nah, inilah kira-kira yang saya bagikan kepada kita semua dalam 30 menit ini. Saya harap ini akan memberkati hidup saudara. Saya harap ini akan membuat hidup saudara semakin naik pada level yang lebih baik lagi. Saya namakan superior level. Kita berada di tempat tingkat yang tertinggi bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kita hidupi nilai-nilai kebenaran ini. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, hamba berdoa kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah berada pada
hari yang ketiga di minggu pertama bulan Januari tahun yang baru 2021. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami mengucap syukur kami boleh melalui tahun 2020. Walaupun terjadi goncangan akibat COVID-19 di seluruh dunia, menggoncangkan seluruh aspek hidup manusia. Hamba sadar Tuhan, hamba saat ini ada. Kami semuanya ada, keluarga dan seluruh orang percaya dan jemaat sadar bahwa kami ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah melalui ini kami belajar banyak hal Tuhan, untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Biarlah kami belajar punya respon yang tepat, respon yang benar dalam kami menghadapi situasi-situasi ini Tuhan. Kami tahu ke depannya akan banyak hal yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Sebab kami mendengar kabar bahwa COVID-19 itu sudah berevolusi menjadi COVID-19 yang lebih cepat untuk membuat orang lain terjangkiti ya Tuhan. Oh Tuhan, tantangan ke depan tidak mudah. Tetapi kami percaya jika kami punya respon benar. Kami percaya jika kami membangun hidup dengan respon yang berkualitas sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya ada perlindungan Tuhan, ada pemulihan kesembuhan dari Tuhan. Kami percaya ada pertolongan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai perjalanan kami sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan sudah tolong kami di tahun 2020. Tuhan akan tolong kami di tahun 2021 ini. Kami percaya kami akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kami akan melihat kedahsyatan Tuhan berlaku atas kami tubuh Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur jika ada umat-umat-Mu yang lemah saat ini, yang takut saat ini, menghadapi situasi-situasi yang ada di depan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Lalukan mereka dari ketakutan, kekhawatiran, dan stres di dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka. Jika mereka saat ini terjangkit COVID-19, hamba berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan adalah nama di atas segala nama. Setiap penyakit, setiap persoalan dan masalah memiliki nama. Hamba datang di dalam nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka yang sakit. Sembuhkan mereka yang lemah. Sembuhkan mereka yang ada dalam persoalan dan masalah. Di dalam nama Yesus, sembuhkan segala jenis nama penyakit yang dialami oleh umat-Mu. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau tolong setiap rumah tangga jemaat menghadapi situasi yang tidak mudah. Ada masalah ekonomi, ada masalah keuangan, sehingga terjadi banyak sekali perselisihan dalam rumah tangga. Hal-hal yang sensitif terjadi dalam nama Yesus. Hamba berdoa, pulihkan setiap keluarga, pulihkan setiap hubungan suami dan istri, orang tua dan anak. Hamba berdoa segala roh-roh pemecah, hal-hal yang mencoba mengganggu mereka Tuhan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang di PHK, berikan mereka pekerjaan ataupun solusi dalam masalah keuangan mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Para hamba-hamba Tuhan yang bergantung hidupnya di dalam pelayanan, hamba berdoa, kuatkan hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu tidak mengandalkan persembahan-persembahan, tidak mengandalkan uang. Hamba-hamba-Mu mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Berkat bisa datang dari mana saja. Hamba-hamba-Mu tidak bergantung kepada jumlah jemaat yang datang dalam ibadah. Hamba-hamba-Mu tidak bergantung kepada jumlah-jumlah persembahan yang datang dalam setiap ibadah. Tetapi hamba-hamba-Mu bergantung kepada Tuhan di dalam nama Yesus.
Tuhan tolong umat-Mu, hamba-hamba-Mu, gereja-Mu Tuhan Kau tolong. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami saat ini. Kami percaya Tuhan ada dan Tuhan menjamah. Semua yang mendengar melalui Instagram dan rekamannya, Tuhan jamah semuanya, Tuhan pulihkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya.